Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Engkau Bapa mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Engkau Bapa mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Engkau Bapa mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Haleluya, kekasih Tuhan, tetap ada di dalam hadirat-Nya untuk saya dan saudara menerima ketenangan dan ketentraman dari Yesus Kristus Tuhan Sang Pencipta. Saudaraku, saya langsung aja ke ayat yang ke-35. Ada tantangan yang luar biasa ya. Ada perempuan yang saudaraku yang kasih nama Yesus Kristus mendesak di dalam kepala rumah ibadat Yairus ini, ingin supaya diselesaikan masalahnya. Tapi ada seorang saudaraku yang sudah 12 tahun pendarahan, dan dari akhir cerita ini orang ini pun juga akhirnya disembuhkan oleh Tuhan. Ayat yang ke-35, di tengah tantangan yang ada itu, ada tantangan yang lebih besar lagi, yang sangat menakutkan, yang sangat membuat tidak ada pengharapan lagi, yang sangat membuat yang namanya manusia sekalipun kepala rumah ibadat itu putus asa. Apa yang dikatakan ayat 35? Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Kekasih Tuhan, kalau sesuatu dinyatakan sudah mati bagi dunia, apa yang perlu diharapkan? Apa yang perlu diinginkan, dikehendaki lagi? Yang namanya sudah mati, ya nggak ada kehidupan lagi. Namanya sudah mati, nggak akan ada yang namanya perkembangbiakan. Mati itu berarti nggak hidup. Kekasih Tuhan, makanya tidak ada seorang pun yang kepingin mati, kecuali yang putus asa. Makanya jangan putus asa, karena Tuhan nggak mau kita putus asa. Selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Di dalam keadaan yang gak mungkin lagi ada pengharapan. Dan ngapain mengharapkan? Karena sudah mati. Di tengah-tengah sesuatu yang gak mungkin bisa menjawab, memuaskan hatinya untuk mengalami jawaban Tuhan. Apa yang dikatakan Yesus ketika bisikan, kata-kata, semua yang didengarkan dari manusia ini tidak bisa membuat baik. Semuanya serba mentok. Ayat 36 mengatakan, ini penting sekali, dan inilah menjadi tema firman Tuhan pada malam hari ini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Sekali lagi, jangan menghiraukan perkataan dunia. Pengetahuan itu baik, boleh, dan kita lakukan untuk kita saudara yang kasih menjaga
kesehatan kita, menjaga, mendisiplin dengan saudaraku distancing ya, jarak untuk kita dalam berdekatan. Demikian juga memakai hand sanitizer, memakai masker. Sekali lagi itu penting, itu baik sekali. Tetapi saudaraku, jaga hati saya dan saudara, pikiran saya dan saudara, perasaan saya dan saudara, jaga hidup saya dan saudara dari rasa takut. Karena takut itu bukan datangnya daripada Tuhan, takut itu datangnya daripada setan. Oleh karena dia menebarkan, iblis menebarkan ketakutan supaya saya dan saudara tidak mengalami firman, tidak menghidupi firman, dan akhirnya mendapatkan akibat dari saya dan saudara melakukan firman itu sendiri. Yesus mengatakan kepada kepala rumah ibadat dalam keadaan yang tidak mungkin ada pengharapan, tidak mungkin ada jawaban. Katanya apa? Jangan takut, percaya saja. Loh Pak Pendeta, kok percaya saja keadaanku seperti ini? Saudara mau taat kepada Tuhan atau taat kepada pikiran saudara sendiri? Ayo bersama dengan saya juga manusia yang perlu diteguhkan oleh firman. Yesus mengatakan, jangan takut, percaya saja. Dan apa yang terjadi dalam singkatnya ayat firman Tuhan ini? Saudara yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwasanya dari semua yang kita hadapi, khususnya ya masa-masa sekarang ini, untuk saya dan saudara lebih mewaspadai hidup ini takut kepada Tuhan, karena Dialah yang berkuasa atas segala-galanya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 42 mengatakan demikian, dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah, yaitu Yesus Kristus, menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Dialah hakimnya, artinya Dia itu penentu. Yesus buat saya dan saudara adalah pembela. Sehingga kasih Tuhan, apa yang diizinkan oleh Tuhan terjadi ya, saya tidak ngomong masalah corona saja, dampak daripada corona, akibat banyak dari apa yang dunia alami hadapi, itu hanya saudaraku saya teringat dengan Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang ya, sekarang kita harus tahu. Kalau belum tahu, Tuhan memberitahu lewat firman-Nya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bagaimana respon saya dan saudara dalam segala sesuatu Allah turut bekerja ini? Dalam segala sesuatu untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Responkah saya dan saudara dengan keadaan dunia yang sekarang ini, saudaraku, tidak menjanjikan kepastian? Dan kita tahu bahwa Tuhan itu, wow, Allahu Akbar, Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu maha segala-galanya. Tetapi sekali lagi, respon saya dan saudara sebagai pendengar yang memperhatikan atau hanya pendengar saja? Kalau hanya pendengar saja, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita mendengarkan sama seperti orang yang membangun rumah, dan saudara yang ngasih nama Yesus membangunnya di atas pasir. Yang mendengar dan melakukannya adalah orang yang bijak. Yang tidak melakukannya, yang hanya mendengar saja. Dan ini banyak golongan yang hanya mendengarkan, bahkan suka berdebat, tapi tidak menghidupi firman. Itu orang bodoh. Sama-sama mendengarkannya, tetapi perhatian apa enggak? Melakukan apa enggak? Yang menjadi pembeda pada waktu kapan? Pada waktu masa yang enggak enak, pada waktu masa pandemik seperti ini. Dampaknya pandemik ini sangat luar biasa apa enggak sama kita? Oh, saya terlalu percaya sekali kepada firman-Nya, karena firman-Nya itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak ada saudaraku kesalahan, tidak ada sesuatu sedikit pun yang menyesatkan, tidak ada bayangan kegelapan. Firman itu adalah terang itu sendiri. Saudara yang ngasih nama Mas Kristus, sehingga saya dan saudara harus memutuskan untuk
memberi diri hidup di dalam firman, di dalam terang firman. Berkasih Tuhan, apa yang terjadi ya, seperti yang dikatakan ayat ini, bahwa Yesus adalah ya, pribadi yang ditentukan sebagai hakim atas orang hidup tak mati. Anak Zairus, saudaraku, diperintahkan untuk bangun. Talitakum, bangunlah katanya. Di dalam Markus pasal 5 tadi. Maka saudara yang kasih nama Mas, anak yang sudah mati itu apa? Yang mati di tangan Tuhan bisa hidup. Yang mati di tangan Tuhan bisa bergerak kembali. Yang mati di tangan Tuhan menghasilkan sukacita yang luar biasa. Yang mati di tangan Tuhan, Yesus sanggup untuk memberi kehidupan, karena Dia sendiri adalah hidup. Oh haleluya. Mari kasih Tuhan, hadapi semua yang terjadi dalam dunia sekarang ini, apapun dampaknya. Sendengkan, perhatikan firman, supaya saya dan saudara tidak takut, dan kita akan mengalami hidupnya Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap saya dan saudara sudah menerima berkatnya. Yang percaya katakan